Mangga Ibu Rini, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, masih semangat ya? Semangat Ibu. Semangat Bu. Oke, masih semangat walaupun kita sudah lapar. Ini Ibu tahu, ini jam-jam genting karena sudah sore. Jadi sekarang walaupun pelajaran jam terakhir, kita harus tetap semangat ya. Oke, sebelum mengawali pelajaran hari ini, silahkan saya minta salah satu siswa, ketua kelas, monggo, Kak Supri, silahkan memimpin doa terlebih dahulu ya. Baik Bu, terima kasih. Teman-teman, mari kita sejenak berdoa agar materi pelajaran hari ini bisa kita ikuti dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Kak Supri, anak-anakku semua. Kalian masih sehat? Apa kabar? Masih tetap semangat ya? Nah, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Nah, ini paling penting karena kehadiran kalian itu sangat penting agar Ibu bisa menilai. Yang pertama, Ibu presensi terlebih dahulu. Mas Bintar, ada? Ada Bu. Oke, selanjutnya Mas Supri ada? Ada Bu. Kemudian Mas Andi? Ada. Mas Andi. Hadir. Kemudian Mbak Ratna, ada tidak ini? Saya Bu, saya. Oke. Kemudian Mbak Lina, kemana gerangan Mbak Lina? Ini? Toilet kayaknya Bu. Ya, oke. Kemudian Mbak Nia? Ada Bu. Oke. Kemudian Mbak Risa? Ada Bu. Mbak Reni? Hadir Bu. Kemudian Mbak Erni? Hadir. Oke, alhamdulillah semua komplit siswa-siswi Ibu hari ini. Nah, oh iya, maaf. Ya namanya manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah sama Anda and the backbone itu, oke? Nah, Bu Risti ini mohon maaf. Kak Risti ini ada ya? Hadir Bu. Oke, siap, semangat. Sebelumnya jaringan kalian on kan? Gimana sinyal oke? Ya Bu, bagus Bu. Stabil. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pelajaran geografi, Ibu nanti akan memberikan pantun terlebih dahulu. Karena kita tahu jam-jam terakhir itu jam-jam genting. Pada saat Ibu menyebutkan, nanti kalian harus bilang cakep, gitu ya? Siap. Oke, bisa Ibu. Sebentar, sabar ya. Nah, yang pertama, pantun geografi buah kelapa, buah semangka. Cakep. Ulangi Bu, ulangi. Kurang kompak. Oke. Masih semangat ini pelajaran geografi, alhamdulillah. Nah, buah kelapa, buah semangka. Cakep. Ditemani Lanjut. dengan seekor ulat. Cakep. Rawatlah dan jaga pohon kita Cakep. agar kita selalu sehat. Oke, terima kasih banyak. Ini nampaknya antusias sekali mengikuti pelajaran Ibu. Alhamdulillah, Ibu sangat berseri-seri berarti hari ini karena kalian begitu aktif. Cakep. Oke, sudah ya. Sekarang kita akan langsung lanjut ke tujuan pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang konservasi flora dan fauna.
Nah, nanti jadi kalian itu bisa menjelaskan kenapa kok konservasi, kenapa kok punahnya flora dan fauna. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya teknik penilaiannya ini akan Ibu jelaskan. Teknik penilaian itu yang paling penting. Ini nanti kalian adalah ada tugas dalam LKPD yang akan Ibu share. Nanti ada diskusi kelompok ya. Itu nanti yang akan Ibu share di dalam grup WA maupun GC. Kemudian nanti kalian mengerjakan juga kuis. Ini kuisis. Itu harus kalian kerjakan biar bisa sampai KKM. Karena kalau nilainya tidak sampai KKM, kalian harus mengulang lagi. Jelas ya sampai sini anak-anak? Jelas. Jelas, Bu. Jangan ada yang ngantuk loh. OTW Oke. ngantuk, Iya, Bu. Oke. Sebelumnya, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang persebaran flora fauna. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konservasi flora dan fauna. Mohon maaf, karena memang agak-agak serak-serak. Nah, Batuk, Bu. Iya. ya, Ibu akan tampilkan tentang video konservasi flora fauna. Silahkan nanti kalian amati, kemudian nanti akan kalian boleh bertanya tentang video tersebut. Sudah kelihatan? Sudah. Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global. 5 hewan asli Indonesia yang terancam punah. Terdapat 2 spesies harimau Indonesia, yakni harimau Sumatera dan Bali. Namun harimau Bali telah dinyatakan punah 1937 dan harimau Sumatera saat ini diperkirakan hanya berjumlah 500 ekor saja. Sekilas lebih mirip kambing dengan ukuran besar. Yang membedakan dengan kambing selain ukuran tubuhnya yang besar yaitu adanya tanduk runcing yang mencapai 30 cm. Anoa ini mempunyai habitat asli Sulawesi dan termasuk mamalia yang terancam punah. Terdapat 2 jenis badak asli Indonesia yang kini sangat langka, yaitu badak Sumatera dan badak Jawa. Namun populasi badak Jawa lebih sedikit dari badak Sumatera, yakni hanya mencapai puluhan ekor saja. Kakatua jambul kuning. Burung berjambul kuning ini merupakan salah satu dari 6 spesies kakatua yang terdapat di Indonesia. Burung berparuh bengkok ini mempunyai ciri khas putih yang menutupi hampir seluruh tubuhnya dan jambul yang berwarna kuning. Burung berjambul kuning ini menjadi salah satu spesies yang berstatus kritis atau satu tingkat di bawah status punah. Terdapat 2 jenis orangutan asli Indonesia, yaitu orangutan Sumatera dan orangutan Kalimantan. Populasi orangutan Sumatera diperkirakan hanya sekitar 6.500 ekor saja. Populasinya ini lebih jauh sedikit dari saudaranya orangutan Kalimantan. Demikian 5 hewan asli Indonesia yang terancam punah. Semoga dapat menyadarkan kita begitu pentingnya alam yang diantaranya melindungi populasi hewan dengan tidak memburunya dan tidak menangkapnya untuk dijadikan binatang peliharaan atau untuk dijual. Mari kita lestarikan satwa Indonesia. Oke, sebentar. Oke, dari video yang kalian amati tadi, silahkan ada yang mau bertanya. Coba yang pertama itu siapa? Ada yang mau bertanya? Ibu langsung kasih pertanyaan aja atau bagaimana? Mas Bintar, coba. Tadi kamu amati yang kamu lihat dari video tersebut apa ya? Itu Bu, 5 hewan yang terancam punah Bu, yang ada di Indonesia Bu. Oke, benar.
Satu lagi ya pertanyaannya. Coba siapa yang bisa menjawab? Mbak Ristini, coba Mbak Ristini. Nah, tadi hewan apa saja yang akan punah tadi? Coba sebutkan. Tidak aja. Nah, orang hutan, Bu. Iya, bagus. Nah, jadi kalian tahu ya, kita akan mempelajari tentang apa, yaitu tentang konservasi flora fauna. Jadi memang kita fokusnya kepada flora fauna. Itu bagaimana kalau flora fauna tersebut itu punah, itu bagaimana nanti kasihan anak cucu kita, mau lihat apa. Nah, seperti itu. Kalau sudah misalkan nanti 50 tahun lagi badak sudah punah. Nah, itu bagaimana anak cucu kita. Nah, padahal kelestarian flora fauna itu sangat penting. Oke, sebelum kita menginjak ke materi, alangkah baiknya sekarang kita diskusi kelompok terlebih dahulu ya. Ibu bentuk kelompoknya tolong kalian catat. Itu yang pertama, kelompok A itu ada Mas Sandi, Mbak Lina, Mbak Ratna, dan juga Mbak Reni. Kelompok B itu nanti ada Mbak Risa, Mbak Ristini, Mas Bintar, Mbak Nia, dan Mas Supri. Oke? LKPD akan Ibu share sekarang, sebentar. Nah, sudah jelas LKPD-nya? Bisa dilihat, silahkan kalian diskusi. Ini nanti hasil diskusi bisa kalian upload ke GC masing-masing ya. Nah, silahkan kalian diskusi terlebih dahulu. Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit. Kurang, Bu, waktunya 5 menit. Ya, nggak Tambahin apa-apa. lagi dong, Bu. Mbak Ratna, iya. Boleh 10 menit nggak apa-apa, tapi yang penting kalian mengerjakannya dengan baik dan benar. Karena ini nanti Cakep. untuk nilai ya. Siap, oke. Masih tetap semangat loh ini Mbak Ratna ini. Tolong ditiru teman-temannya. Jangan sampai ada yang ngantuk. Itu coba-coba Iya, Risa Bu. mana Risa? Risa ngantuk itu kelihatannya. Iya, Bu, siap-siap. Nah, Udah mau diskusi nih, Bu. ya silahkan diskusi terlebih dahulu. Siap. Iya, Bu. Itu Mbak Ratna kenapa itu kok ketawa? Ada apa Mbak Ratna? Silahkan kemukakan. Kenapa? Sandi, Bu. Bu, Sandi. Sandi Mainan keluar. Bu, Sandi, Bu. Mainan terus, Bu. Sandi nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh jahil dengan temennya. Silahkan kalian diskusi. Ya, Bu. Katanya saya kayak Pak Pau, Bu. Kata Sandi. Ya, nggak apa-apa. Bakpo itu enak, anget-anget kalau dimakan. Seperti itu. Oke, sekarang fokus-fokus. Konservasi flora fauna dulu. Sudah selesai kelompok A? Sudah selesai kelompok A? Kelompok B? 1 menit lagi nih waktunya. Ayo. Siap, Bu. Kelompok Yo. A sudah selesai. Sudah selesai. Oke, siap. Ini silahkan mau presentasi terlebih dahulu. Monggo, Ibu persilahkan. Siapa yang mau presentasi kelompok A? Apakah Mas Sandi atau Mbak Lina atau Mbak Ratna atau Mbak Reni? Mangga, silahkan. Bu Ratna, Bu. Iya, Bu. Saya lagi ketawa sama Sandi, katanya saya Pak Pau. Cakep. Bu, Ya, saya sedikit ya, Bu. Nggak apa-apa ya, Bu. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan pertanyaannya hanya 2. Nah, kamu Iya, tahu nggak? Iya, Bu. Ya. Kawasan suaka alam. Langsung ya, Bu? Iya, kamu Kawasan suaka sebentar. Kamu kelompok B apa kelompok A? Hayo, Saya kelompok A, fokus. Bu. Kamu kelompok A. Kelompok A itu soalnya apa? Eh, Loh, Sebentar. apa yang dimaksud dengan cagar alam
dan Oh juga iya. contoh cagar alam di Jawa. Nah, itu kamu sebutkan. Cagar alam apa Suaka Marga Satwa, Bu? Kalau kelompok B itu Suaka Marga Satwa, Mbak Ratna. Ayo fokus, ini jam-jam terakhir memang genting. Ayo fokus. Cagar alam ya. Bercanda mulu sih sama Sandi. Iya, Bu, katanya saya mirip Pak Pau. Sebentar, Bu. Sebentar. Ya, oke. Monggo bisa nyari literasi, boleh di internet, boleh di buku paket, seperti itu. Di Jawa loh ini. Kalau begitu kelompok B dulu nggak apa-apa? Kelompok B? Kelompok B ini ada Mbak Risa, Mbak Rizkini. Iya, Bu. Bintar. Ayo coba. Kamu presentasi Supri terlebih aja. dahulu. Saya Bu, aja, Bu. Supri aja, Bu. Ya, Ketua monggo. kelompok. Ketua kelompok ya, silakan Kak Supri. Silakan. Ya. Suaka Marga Satwa adalah kawasan suaka alam yang ditetapkan untuk melindungi satwa tertentu dan habitatnya. Ya. Contohnya di Jawa Timur, Bu, ada fauna rusa bawean dan monyet ekor panjang, serta babi rusa, Bu. Ya, benar. Ini nggak usah jauh-jauh, ini ada di Bawean ya. Nah, kemudian yang cagar alam. Saya, Bu, cagar alam Ya. adalah kawasan suaka alam yang keadaan alamnya memiliki kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistem. Contohnya cagar alam di Jawa. Ya. Itu loh, Bu, Arjuna Lali Jiwa yang di Jawa Timur itu loh, Bu. Ya. Betul ya, Bu? Betul. Itu kan Ya. melindungi burung kakak tua. Mbak Ratna, itu bukunya jangan menutupi. Kamu presentasi berarti harus memperlihatkan wajah. Nanti bagaimana yang presentasi? Apakah buku bukan Mbak Ratna seperti itu? Oke. Ya, Bu. Siap. Ya, walaupun pipi kayak Maaf ya, apa, Bu. itu nggak apa-apa. Yang jelas tetap semangat seperti itu. Ya, Bu, takut dikatain Sandi. Ya. Itu, Bu, ya. Contohnya tadi apa Arjuna Lali Jiwa ya yang melindungi sapi liar terus rusa gitu ya, Bu? Iya. Udah, Bu. Terima kasih. Itu saja dari saya. Oke, jadi Ibu simpulkan ya, apa itu cagar alam, apa itu suaka marga satwa. Jadi kalian tahu kalau cagar alam itu lebih kepada kekhasan tumbuhannya. Kalau suaka marga satwa itu lebih kepada untuk melindungi satwa tertentu dan juga habitatnya. Jelas ya sampai sini? Jelas belum anak-anak? Jelas, Bu. Oke, diskusi sudah selesai. Saya apresiasi semua dapat nilai sempurna untuk kelompok A maupun kelompok B. Berani presentasi juga. Selanjutnya sekarang kita akan masuk ke PPT ya. Dari penjelasan tadi itu kan kalian sudah diskusi tentang apa itu cagar alam, apa itu suaka marga satwa, kemudian persebarannya di mana. Nah, tadi sudah ada contohnya. Nah, seperti itu ya, berarti langsung masuk ke PPT. Oke. Sudah kelihatan belum anak-anak? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sebelumnya Ibu menayangkan PPT. Nah, ini persebaran flora fauna. Ibu ambil sebentar. Nah, indikatornya itu sudah ya, tadi udah Ibu jelaskan, menjelaskan penyebab punahnya flora fauna, kemudian laporannya itu sudah. Nah, sekarang kita akan lanjut. Nah, ini apa ada yang tahu? Ini gambar apa? Coba dijawab. Ada yang mau menjawab? Ini gambar apa? Yang tadi sudah bukan, Bu. apa? Iya, apa? Yang jelas, Kak Nia? Badak. Iya, badak. Kalau ini gambar apa ya ini?
Orang utan, Badak, Bu. Ya, benar, orang utan. Ini ada badak, ini ada orang utan. Nah, padahal dari video yang tadi kita amati, kurang lebih ada beberapa hewan yang memang di Indonesia itu terancam punah. Nah, tadi di Sumatera tadi banyak ada 500 ekor harimau, kemudian anoa, badak Sumatera dan juga Jawa itu populasinya lebih sedikit. Kemudian kakak tua jambul kuning itu juga dalam kondisi kritis ya, karena memang banyak diburu dan juga sudah mulai punah. Kemudian orang utan itu di Sumatera itu juga tidak lebih dari 6.500 ekor. Jelas ya sampai sini? Jelas, Ibu. Nah, ini kalau kalian amati ini apa dari gambar ini? Ini ada apa? Ini coba ada yang bisa menjawab. Coba siapa yang bisa menjawab? Ini dari gambar ini. Kura-kura ya. Iya, kura-kura itu Eksploitasi ditangkap. itu, Bu ya. Iya. Dijual ya, Bu? Ya, ini ya dijual. Iya, ini untuk dijual. Ini juga, ini banyak mereka diburu dan kemudian mereka jual seperti itu. Ataupun yang memang lebih parahnya kemudian memburu hewan-hewan tertentu yang memang nanti digunakan untuk sebagai tas seperti itu. Jelas ya sampai sini? Diambil kulitnya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke materi saja ya. Yang pertama itu ada pengertian konservasi. Oke, ini kalau kita lihat jangan lupa sayangi mereka karena hewan itu sangat penting. Konservasi diartikan itu sebagai usaha pengelolaan atau pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam sehingga mampu menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya secara berkelanjutan, tetapi untuk generasi manusia saat ini serta tetap memelihara potensinya untuk kebutuhan generasi yang akan datang. Jelas ya? Nah, ini bisa kalian lihat ada beberapa faktor penyebab kerusakan flora fauna. Coba Ibu minta, monggo siapa yang mau menjawab? Ini faktor penyebab kerusakan flora fauna. Ini dari gambar ini, ada yang mau menjawab? Monggo, silahkan. Saya boleh, Bu? Ya, Bu. Boleh. Siapa? Risa dulu, Risa. Ya, Bu. Ini kalau di gambar tuh ada itu ya, Bu. Apa namanya? Erupsi gunung, terus Ya. ada pembakaran hutan. Ya, benar. Illegal logging itu ya, Bu. Ya. Oke. Iya, Bu. Jelas ya sampai sini. Jadi faktor penyebab kerusakan flora fauna itu yang pertama itu ada bencana alam, kemudian ada seleksi alam, kemudian ada aktivitas manusia. Jelas ya sampai sini. Bencana alam itu apa saja? Misalnya ada apa? Bencana Gunung Merapi meletus, gunung api meletus, kemudian ada illegal logging, otomatis ini kan nanti mengurangi populasi flora dan fauna. Tempatnya aja udah dibabat, mereka mau tinggal di mana? Apalagi kita tahu sekarang itu Kalimantan itu hutannya sudah mulai berkurang karena memang digunakan untuk pemukiman. Semakin bertambahnya, semakin banyaknya populasi manusia. Jelas ya sampai sini? Nah, selain bencana alam itu ada seleksi alam ya. Ini memang beberapa jenis makhluk hidup itu memang tidak bisa bertahan hidup karena memang adanya seleksi alam. Yang pertama ada faktor alamnya, kemudian nanti yang kedua adalah faktor lingkungan. Yang ketiga, ini yang paling penting, yang sangat berpengaruh ini terhadap kerusakan flora fauna itu adalah aktivitas manusianya. Nah, aktivitas manusia itu kadang malapetaka sendiri loh untuk keseimbangan makhluk hidup. Apalagi kita tahu itu banyak perburuan satwa liar, perdagangan satwa liar. Nah, apalagi yang memang fokusnya mereka untuk dijual ataupun mereka satwa-satwa langka itu mereka kumpulkan hanya untuk sekedar hobi. Ini yang paling sangat memprihatinkan.
Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya enggak ya. Oke, langsung lanjut ke slide selanjutnya. Konservasi flora dan fauna di Indonesia. Nah, ini paling penting karena langkah konservasi itu terutama untuk menjaga kelestarian flora dan fauna tersebut. Nah, kerusakan dan perubahan habitat itu karena akibat kegiatan yang tidak bertanggung jawab dan populasi manusia yang meningkat itu dengan segala aspeknya itu merupakan pemicu berbagai bentuk pemunahan spesies dan penurunan angka keragaman sumber daya hayati. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 26, ini tahun 2007, kawasan yang dilindungi itu ada 2, ini adalah kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Jelas? Jelas. Jangan ngantuk loh ini, jangan ngantuk. Oke. Oke, langsung lanjut ke kawasan suaka alam ya. Kawasan suaka alam itu adalah kawasan dengan ciri khas tertentu. Ini baik di darat maupun di perairan. Itu nanti ada 2, cagar alam dan suaka marga satwa. Nah, seperti tadi penjelasan teman kalian, apa itu cagar alam? Ini yang keadaan alamnya khasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem. Nah, kenapa kok ditetapkan sebagai cagar alam? Karena memiliki keragaman, itu baik tumbuhan maupun satwa. Memiliki kondisi alam yang baik, berupa biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum diganggu oleh manusia. Yang kedua, itu yang masih termasuk kawasan suaka alam itu adalah kawasan suaka marga satwa. Nah, ini yang memang difokuskan untuk melindungi satwa tertentu dan juga habitatnya. Ini jelas ya, ini merupakan tempat hidup satwa asli. Ini ada daerah kawasan suaka marga satwa Palian. Ini dekat dengan rumah ibu. Nah, ini masih bagus. Di sana ada nanti flora pohon jati, kemudian masih ada monyet. Nah, seperti itu. Karena memang dikhawatirkan habitat suatu jenis satwa itu tertentu, itu dikhawatirkan akan punah. Nah, jelas sampai sini? Jelas, Bu. Itu Mbak Jelas, Ratna, Bu. jangan mainan HP. Ayo HP-nya letakkan dulu, fokus, belajar, mencatat. Mana bolpen sama bukunya? Ini aku udah punya buku sama pulpen. Oke. Nah, sekarang tadi ada kawasan suaka alam, sekarang kawasan pelestarian alam. Nah, ini merupakan suatu kawasan dengan ciri khas tertentu, itu baik di darat maupun di perairan, yang memang fungsinya itu sebagai sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman, jenis tumbuhan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya hayati maupun ekosistemnya. Ini ada 3 jenis kawasan pelestarian alam. Itu yang pertama ada Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Oke, sekarang kita jalan-jalan terlebih dahulu. Jelas sampai sini? Oke. Jelas, Bu. Ya. Coba, ini ada yang pertama adalah Taman Nasional Banti Murung Bulu Saraung. Apa itu Taman Nasional terlebih dahulu sebelum kita menginjak ke contohnya? Ini memang kawasan pelestarian alam yang memang mempunyai ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi. Karena memang manfaat dari Taman Nasional sendiri itu memang nilai ekonomisnya tinggi, karena memang yang namanya Taman Nasional itu menjaga keseimbangan kehidupan, baik biotiknya maupun abiotik, seperti tadi yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu persebaran flora fauna, unsur biotik dan abiotik itu sangat penting untuk sebagai keseimbangan kehidupan. Nah, memiliki nuansa keindahan sebagai objek wisata alam. Kemudian
sebagai objek pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan juga penelitian. Karena memang di sini masih terdapat flora fauna yang dilindungi seperti itu. Dan juga keragaman sumber daya alam, baik di darat maupun di perairan. Oke, Ibu akan bertanya atau ada yang tahu ini kalian muncul nggak ini Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung? Itu ada yang tahu letaknya di mana coba? Di Kabupaten Maros, Bu, Sulawesi Selatan. Oke, 100 untuk Bu Lina. Mohon maaf Kak Lina ya. Nah, selanjutnya itu adalah yang kedua. Sekarang kita langsung lanjut ke Taman Hutan Raya. Nah, ini memang Taman Hutan Raya itu memang pelestarian alam untuk tujuan koleksi tertentu. Nah, ini kok pada diem-diem baik, pada kemana ini gerangan anak-anak? Ibu kecepatan atau bagaimana? Anak-anak kemana ini? Biasanya Bu. Sandi, Ada, Bu. Bentar, Ada Bu. Putri, Reni, ini pada kemana? Ada Ibu, ada. Ada Ibu, ada. Masih memperhatikan kan? Hadir, Bu. Masih, Ya, Bu. di sini. Oke, masih semangat. Sampai-sampai, Bu, lapar. Iya, sabar, masih pelajaran. Nanti 15 menit lagi, silahkan nanti kalian bisa makan sepuasnya. Nah, Makan bakpao. iya, oke, kita lanjut ke Taman Hutan Raya ya. Sudah, bakpaunya nanti saja. Ya, nanti juga penjualnya lewat. Oke, langsung ke lanjut Taman Hutan Raya. Itu adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi. Nah, kriterianya ini sudah jelas ya, kawasan dengan ciri khas asli ataupun buatan. Kemudian memiliki keindahan dan panorama alam yang menarik, memiliki luas yang cukup sehingga memungkinkan untuk mengoleksi tumbuhan atau satwa. Nah, ini gambarnya ada yang tahu Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Ada yang tahu letaknya di mana? Bandung, Bu. Ya. Ya, di Bandung ya letaknya. Nah, selanjutnya langsung lanjut ke Taman Wisata Alam. Nah, ini juga masih sama. Apa itu Taman Wisata Alam? Ini adalah kawasan region ataupun pelestarian alam yang memang ditetapkan untuk melindungi alam, tetapi dimanfaatkan untuk tujuan wisata. Nah, ini biasanya memang memiliki flora, daya tarik flora fauna ya, serta ekosistem yang khas, serta geologinya. Ini yang paling penting, batuannya. Kemudian memiliki luas untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk pariwisata dan rekreasi alam. Kondisi lingkungan di sekitarnya itu juga mendukung untuk pengembangan pariwisata alam. Ada yang tahu di mana ini Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu? Ada yang tahu lagi nggak? Di Subang ya, Bu ya? Iya, di Subang, Jawa Barat. 100 untuk Mbak Lina. Oh, Mbak Lina, mohon maaf Mbak Nia. Oke. Sebelum kita lanjut ke selanjutnya, kalian Nah, ini dulu masih ada satu lagi. Apa ada yang pernah ke kebun binatang? Coba ada yang bisa menjawab. Ini di mana? Ada yang pernah ke kebun binatang tidak? Lihat apa aja di sana? Pernah, Bu. Oke, salah satu saja. Coba yang mau menjawab, silahkan. Saya Mbak, pernah, Bu. Ya, Ristini, ya. Itu kamu lihat apa saja itu, Mbak, di sana? Yang kamu lihat apa? Banyak, Bu, binatang mulai dari harimau, singa, gajah, semuanya ada di sana. Kayak penguin. Iya, seperti itu. Nah, ini salah satu yang Ibu tampilkan. Ini ada Gembira Lokazo ya. Ini letaknya di Yogyakarta. Silahkan kalian kapan-kapan itu bisa berkunjung ke kebun binatang ini. Nah, sekarang apa itu toh kebun binatang dan kebun raya dan kebun binatang? Ini kebun raya dan kebun binatang itu memang kawasan untuk koleksi hidup yang berfungsi untuk melestarikan jenis flora dan fauna dalam keadaan hidup dan menakarkan satwa yang hampir punah. Nah, jelas ya sampai sini? Apa ada yang mau ditanyakan?
Kayaknya kalau jam-jam terakhir itu sudah pada genting, sudah ngantuk, sudah lapar bawaannya, iya enggak? Iya, Bu. Iya, tapi harus tetap semangat. Oke, sebelumnya sekarang ini Ibu share link kuisis ya, itu sudah ada di GC maupun di grup WA, silahkan kalian kerjakan, masih ada waktu 2 menit. Sok atuh monggo, kerjakan terlebih dahulu. Silahkan. Oke, Bu. Oke, sudah? Nah, ternyata nilai tertinggi diperoleh oleh Mas Supri. Selamat ya Mas Supri, dapat nilai 80. Kemudian ranking kedua itu ada Mbak Ristini, dapat nilai 75. Nah, ranking ketiga masih tetap itu ada Sandi. Nah, oke, sebelum kita ke kesimpulan, Ibu sudah ya itu menyampaikan link kuisisnya. Nah, sekarang silakan bagi siapa yang mau menyimpulkan, mangga atau Bu Nia bisa disimpulkan. Maaf, Kak Nia. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, kesimpulan Mbak dari tadi yang sudah kita pelajari itu apa saja hari ini? Mana ini? Apakah terlempar ini, Kak Nia? Atau ada salah satu yang mau menyimpulkan? Mangga, kok ini pada diem-diem baik, kayaknya ngantuk. Bisa disimpulkan tidak? Saya jelas nggak, Bu? Iya, silahkan bisa disimpulkan dari kegiatan suara hari saya ini. jelas, Mbak, jelas. Ya, Iya. ya, untuk kesimpulannya itu kawasan suaka alam itu adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun perairan, seperti cagar alam dan suaka marga satwa. Sedangkan Ya. kawasan pelestarian alam itu contohnya seperti Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Ya. Gitu, Ibu. Ya, sudah jelas ya sampai sini. Itu kesimpulan dari teman kalian maupun dari Ibu. Jadi tadi yang kita pelajari apa itu konservasi, memang upaya untuk pelestarian flora fauna. Kemudian apa lagi? Nah, termasuk kawasan apa tadi? Taman Nasional. Taman Nasional, ya itu kayaknya sudah jelas. Oke, Ibu tidak akan mengulur waktu karena memang jamnya sudah menunjukkan pukul jam terakhir ya, sebentar lagi bel berbunyi. Oke, selanjutnya sebelum kita mengakhiri, jangan lupa besok kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu, kemudian jangan lupa nanti sebelum Ibu menyampaikan untuk pertemuan besok tentang sumber daya alam, silahkan kalian belajar. Seperti itu saja. Ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Apakah penjelasan Ibu kurang lengkap ataupun bagaimana? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas, Bu. Oke, jangan lupa untuk tugas struktur dan mandiri sudah Ibu kirim ya di GC dan juga di WA, silahkan dikerjakan sebagai penugasan kalian. Usahakan minggu depan sudah selesai untuk pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita mengakhiri, coba silahkan Kak Bintar, coba silahkan kita tutup dulu dengan bagaimana, monggo. Ya, Bu. Tutup doa ya, Bu. Ya. Saya kira pantun, Bu, tadinya. Sudah, pantunnya awal saja, nggak usah banyak-banyak, ketagihan, ya. Mangga. Baik, Ibu. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa dan berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, doa selesai. Beri salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih banyak. Kalian semua hebat, anak-anak Ibu hebat. Jadi terima kasih sekali untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Ya, Bu. Bagaimana? Oke. Langsung stop recording aja, Ibu. Bu Erni. Belum. Belum, Bu, karena refleksi, Bu. Iya. Monggo, iya. Terima kasih. Bu Erni dulu. Tadi saya nggak mengikuti awalnya. Siap. Ibu Rini, alhamdulillah masih semangat. Peserta terakhir bisa mancing semangat juga untuk yang lainnya, alhamdulillah. Tadi juga mampu memanfaatkan kawasan atau lingkungan sekitar sebagai istilahnya media ajarnya gitu ya. Iya. Karena memang mungkin lingkungan sekitar lebih Ibu Rini pahami juga gitu ya. Alhamdulillah sudah sangat baik dari awal materi sampai akhir. Mohon maaf tadi saya kelempar sebentar mati lampu jadi udah untung handphone masih nyala barusan. Itu paling dari saya, luar biasa Ibu Rini. Alhamdulillah semua yang sudah tampil di hari ini sangat luar biasa. Alhamdulillah kelompok 2 hebat semuanya, alhamdulillah baik. Terbaik. Lanjut Mangga, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada awalnya tadi saya Bu Rini tidak mengikuti ya karena izin sholat dulu ya. Tapi pas saya lihat akhir-akhirnya mulai dari diskusi itu ya, saya kira sudah cukup bagus ya. Adapun kekurangan sedekat sedikit kalau kata orang Sunda ya, sedikit itulah ya wajar. Namanya juga kita kan kesalahan itu ada di manusia gitu ya. Yeah. Tapi pada umumnya hampir semuanya juga, apalagi ini udah mulai ngantuk nih, udah dari pagi. Baguslah, jadi ada pancingan sehingga yang ngantuk jadi ceria lagi gitu ya. Yeah. Dan pada umumnya semuanya peserta PPG hari ini yang melakukan peer teaching itu sudah cukup bagus. Diacungkan jempol semuanya ya. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Mudah-mudahan nanti nilainya juga memuaskan ya. Amin. Terima kasih. Amin. Tinggal mungkin nanti yang kedua ya, besok ya yang keduanya. Ya. Kelompok bersama Bu Eni dan saya Bu Erni ya. Ya. Mohon maaf saya juga kekurangannya dalam mengomentari karena saya juga banyak kekurangan sama. Begitu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apalagi saya lapangan juga tidak terlalu paham, mungkin pernah gitu ya ke PLP atau pernah jadi siswa juga dulu gitu. Tapi untuk di lapangan yang sebenarnya Ibu Popon gitu ya yang lebih tahu gitu ya mengenai sekarang di SMA seperti apa. Bahkan kemarin lihat RPP juga saya masih bingung. Oh gini gitu. Jadi sambil ikut belajar juga alhamdulillah di PPG ini gitu. Ya. Ada hal yang ingin disampaikan Mangga oleh peserta lain terkait besok mungkin? Observer dulu Bu, apa enggak ada? Oh, observer, benar. Lewat, Mangga. Karena saya kebagian observer ini. Oh iya. Mangga Pak Bintar. Ya, baik. Terima kasih Bu. Sebelumnya saya ingin tanyakan ke Bu Rini, ini menggunakan model apa dan pendekatan apa ya Bu ya? Oh iya, saya menggunakan PBL Pak. Ini dengan modelnya STEAM. Ya. Oh, modelnya STEAM. Iya. Ya, terima kasih banyak. Jadi saya bisa memberikan kritik dan saran sebenarnya
tidak terlepas dari model yang digunakan dan Siap. strategi yang digunakan, karena dalam proses peer teaching tadi apakah model dan strategi yang digunakan sesuai, saya rasa ternyata sesuai, Bu. Iya. Jadi yang saya catat kenapa sesuai, yang pertama adanya stimulus ya, stimulus berupa video, stimulus berupa gambar, dan kita diminta untuk mengamati dan menganalisis video dan gambar yang telah diberikan. Iya. Dalam pendekatan STEAM juga, setahu saya kan itu melibatkan sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Di situ juga Ibu melibatkan beberapa unsur-unsur tersebut. Dan di dalam penilaian dibutuhkan adanya penilaian yang teknological, pedagogical, context knowledge atau TPEC yang bisa kita kenal, yaitu menggunakan teknologi di dalam proses pembelajaran. Ada dua hal yang saya catat dalam penggunaan teknologi Ibu yang sangat baik menurut saya. Yang pertama adalah penerapan kuisis, itu bisa memotivasi siswa dan diinformasikan nilainya. Jadi kan kita yang nilainya besar bangga dan nilainya yang kecil termotivasi. Kalau menurut saya sih itu pentingnya kenapa dalam proses penilaian dibutuhkan kuis itu, salah satunya itu sih. Jadi overall Bu sangat baik sekali Bu. Semua komponen-komponen yang menurut saya harus dilaksanakan dan dimasukkan masuk semua. Itu menurut sudut pandang saya gitu. Itu aja sih Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bintar. Ya. Observer satu lagi. Pak Supri, Bu. Pak Supriyatna. Iya, Pak Supriyatna. Ya Bu, sebagian besar tadi sudah disampaikan baik dari Ibu dan Ibu Guru dan Ibu dosen sama Pak Bintar juga. Jadi secara keseluruhan tampil percaya diri begitu Bu ya, Bu Rini. Suara juga intonasi sangat jelas barangkali itu yang saya dapatkan. Kemudian kalau materi barangkali itu relatif tergantung nanti persepsi dari siswa, barangkali mungkin ada yang mengerti ada yang tidak. Tetapi secara umum seperti kata Pak Bintar, materi yang disampaikan hari ini cukup luas, tetapi juga menyentuh lingkungan terdekat begitu, walaupun luas. Jadi secara materi sangat baik Bu begitu. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Pak Supri. Sama-sama Bu. Ibu Rini ya, sudah ada saran dan masukan dari semua. Silakan untuk stop record dulu.